Hai, selamat datang kembali di Mugiwara Channel. Di part sebelumnya, kita sudah menyaksikan Sumire yang sudah kembali ke akademi berkat bantuan dari Boruto. Dan kita juga mengetahui bahwa Boruto memiliki kekuatan yang misterius. Part ini juga merupakan awal dari konflik di anime Boruto. Tapi sebelum kita menuju ke topik utama, alangkah baiknya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya agar terus bisa mendapatkan info terupdate dari kami. Baiklah, inilah seluruh arus cerita Boruto part 2 versi Mugiwara Channel. Part kali ini masih berkutat di akademi. Tentunya mereka masih mempelajari berbagai macam-macam jutsu dan pelajaran akademik. Kemudian Shino mengumumkan akan adanya ujian tingkat selanjutnya, di mana mereka akan menjalani ujian secara berkelompok dan individu. Untuk itu, mereka berlatih keras untuk bisa lulus ujian tersebut. Sampai akhirnya mereka bisa berhasil lulus ujian walaupun diperlihatkan rintangan yang cukup sulit. Keesokan harinya diperlihatkan bahwa Himawari sedang sakit. Nah, yang menjaga Himawari hanyalah Boruto. Saat melihat foto keluarganya, Boruto teringat masa lalu saat ayahnya menjadi Hokage. Di saat itu diperlihatkan suatu hal yang menarik di pelantikan Hokage, di mana Himawari membagikan mata Byakugan karena Boruto merusak bonekanya. Melihat hal itu, Naruto sangat terkejut. Di sini diperlihatkan kekuatan Byakugan dari Himawari, di mana ia menggunakan jutsu spesial Hyuga untuk menyerang Boruto. Akan tetapi, Naruto berhasil menahannya walaupun membuatnya pingsan. Jadi karena hal tersebut, Naruto tidak menghadiri pelantikannya menjadi Hokage. Namun Shikamaru dan Kakashi menyiasatinya dengan jutsu Hengen no Jutsu Konohamaru. Jadi saat pelantikan Naruto, Konohamaru yang menggantikannya. Kembali ke cerita. Setelah mengingatkan kejadian tersebut, ia berjanji tidak akan membuat Himawari marah lagi. Dan mulai saat itu, ia mulai kesal kepada ayahnya yang jarang pulang. Keesokan harinya, teman sekelas Boruto mulai berlatih keras untuk ujian yang sebenarnya, di mana mereka berlatih dengan orang tuanya masing-masing. Sekian pula beralih ke Sarada, di mana Sarada merasa gelisah karena para teman-temannya berlatih bersama orang tuanya. Sementara itu, ia tidak memiliki hal itu, lantaran ia belum pernah bertemu dengan ayahnya. Nah, kemudian Sarada mulai mencari tahu informasi tentang ayahnya. Namun, ia tidak dapat menemukan suatu informasi sedikit pun, walaupun dari ibunya sendiri. Malah Sakura di sini memarahinya lantaran sikapnya yang sedikit berubah. Nah, secara tak terduga, ia menemukan foto lama dari Sakura, di mana foto tersebut ada sosok wanita berkacamata. Kacamata tersebut sama seperti yang dipakainya. Melihat hal itu, ia merasa curiga dan gelisah lagi, karena ada sesuatu hal yang disembunyikan darinya. Untuk itu, ia pun menanyakan kepada Hokage. Dan ternyata juga Hokage memiliki urusan penting, di mana urusan tersebut berkaitan dengan Sasuke. Mengetahui hal tersebut, Sarada berencana untuk membuntuti Hokage. Nah, kemudian ia bersiap-siap mengikuti Hokage dari belakang. Kebetulan juga Boruto di gerbang desa mau memberikan bekal kepada Hokage. Namun, Naruto sudah pergi beberapa saat. Saat itu, Sarada memanfaatkan bekal yang dibawa Boruto untuk mengikuti Hokage. Namun di tengah perjalanan, Chocho dan Sarada dihentikan oleh anak misterius yang memiliki mata Sharingan. Hal tersebut membuat Sarada terkejut, karena keturunan Uchiha hanya tersisa 2 saja. Tiba-tiba juga Naruto datang menyelamatkan Sarada dan Chocho dari anak tersebut, yang mana anak tersebut adalah anak yang dikatakan Sasuke sebelumnya. Nah, di sini diperlihatkan pertama kali kekuatan Naruto pada masa damai ini, di mana Naruto sudah semakin bisa mengendalikan Kyuubi modenya. Sementara itu, Chocho dan Sarada terkejut melihat kekuatan dari Hokage ke-7. Nah, dengan kekuatan tersebut, Naruto berhasil memojokkan anak misterius itu. Sampai akhirnya anak misterius itu berhasil kabur. Dengan kejadian tersebut, Naruto meminta Sarada dan Chocho untuk di sampingnya sampai bertemu dengan Sasuke. Berikutnya, Naruto di sini menjelaskan kepada Sarada bahwa ini waktu yang tepat untuk bertemu dengan Sasuke setelah beberapa lama. Selain itu juga, Naruto menceritakan tentang Sasuke kepada Sarada. Sampai akhirnya mereka telah tiba di tempat yang ditentukan. Dengan rasa penasarannya yang besar, Sarada pergi ke tempat tersebut sendirian. Dan di sana diperlihatkan sesuatu yang mengejutkan, di mana Sasuke hampir menebas Sarada karena Sasuke pertama kali bertemu juga dengan Sarada. Melihat hal itu, Sarada sangat ketakutan dan sedih, lantaran ayahnya tidak mengenalinya.
secara tak terduga mata saringannya pun bangkit. Namun, ia tidak menyadari hal tersebut. Jadi di sini, kebangkitan mata saringannya tak luput dari perasaannya kepada ayahnya. Sebelumnya, mata saringan bangkit ketika mengalami hal yang tragis. Namun, dalam kasus Sarada ternyata berbeda. Selanjutnya, Sarada mengeluarkan perasaan kepada ayahnya. Namun di sini, Sasuke hanya cuek saja dan memarahi Naruto. Secara tiba-tiba, datang dua orang yang menyerang mereka. Orang itu bernama Uchiha Shin. Ya, ternyata kekuatan dari Shin sangatlah kuat, di mana ia bisa mengendalikan dan menandai senjata dengan jurusnya. Dengan kekuatan tersebut, Naruto dan Sasuke berhasil dipojokkan. Namun secara tiba-tiba Sakura datang dan berhasil membuat Shin terluka parah. Nah, di sini Sakura kemari karena merasa bahwa Sasuke berada di dekat Konoha. Dan itu ia juga mencari keberadaan dari Sarada. Setelah mendengar penjelasan dari Shizune. Nah, dengan kejadian itu, Sarada sangat senang karena ibu dan ayahnya bisa bertemu kembali. Namun, setelah beberapa lama berbincang, secara tak sadar Sarada hampir terserap oleh jutsu dari Shin. Namun, Sakura berhasil menyelamatkannya, walaupun dirinya terisap jutsu tersebut. Secara tiba-tiba, Sakura berada pada sebuah tempat yang misterius. Sepertinya, tempat tersebut adalah persembunyian dari Uchiha Shin. Di sisi lain, Naruto dan Sasuke beranjak pergi ke tempat Orochimaru. Karena sebelum kabur, Shin memberitahu bahwa orang yang menanamkan Sharingan kepadanya adalah Orochimaru. Sesampainya di sana, ternyata benar bahwa Orochimaru lah yang membuat Shin. Namun, Shin adalah uji coba yang gagal dan pergi beberapa tahun yang lalu. Dan setelah lama berbincang, akhirnya mereka mengetahui lokasi persembunyian dari Uchiha Shin. Sementara itu, Sakura dikejutkan dengan perilaku dari Shin, karena Shin memakai anaknya sendiri untuk mengobati lukanya. Nah, jadi Shin kecil ini adalah klon yang dibuat Shin yang asli. Tujuannya agar menciptakan genetik yang kuat dan berevolusi ke tingkat selanjutnya. Untuk itu, Shin berencana untuk membunuh Sasuke. Lantaran Shin sangat mengidolakan Uchiha Itachi. Seperti yang diketahui bahwa Sasuke lah yang membunuh Itachi. Di sisi lain, Sasuke dan Naruto tiba di kediaman Shin. Namun, mereka dihadang oleh ratusan Shin. Jadi, pertarungan pun dibagi dua, di mana Sasuke dan Sarada menuju ke dalam untuk menjadi Sakura, sementara Naruto dan Chocho mengatasi masalah di luar. Kembali ke Sakura, di mana Sakura sedang bertarung dengan Shin. Pertarungan itu sangat sengit, sampai akhirnya Sasuke datang di saat yang tepat. Nah, di sini diperlihatkan kekuatan gabungan dari keluarga Sasuke yang bertarung dengan Shin. Sampai akhirnya Sakura, Sasuke, dan Sarada berhasil membuat Shin kewalahan. Secara tiba-tiba muncul Shin kecil yang banyak menikam ayahnya sendiri. Lantaran ayahnya tersebut sudah mulai melemah. Shin melakukan hal itu karena prinsip yang diberikan kepada ayahnya sendiri dari kecil. Nah, kemudian Shin itu mencoba untuk menyerang Naruto dan Sasuke. Namun, Naruto di sini berhasil menakutinya dengan cakra Kurama. Nah, setelah kejadian itu berakhir, mereka kembali ke desa dan membawa sekelompok klon Shin. Semua Shin yang berada di tempat tersebut direhabilitasi di desa Konoha agar tidak menimbulkan masalah. Menariknya lagi, kita diperlihatkan karakter lama, yaitu Yakushi Kabuto. Di era ini, Kabuto sudah menjadi baik, dan dia sekarang menangani panti asuhan sama seperti masa kecilnya. Selain itu juga diperlihatkan kebersamaan Sasuke bersama dengan keluarganya walaupun hanya sebentar. Karena setelah itu Sasuke harus mencari tahu lagi peninggalan dari Kaguya. Setelah mendapatkan nasihat dari Naruto dan melihat sendiri ayahnya, Sarada memutuskan untuk menjadi Hokage. Selain itu, Sarada mulai sadar bahwa dirinya telah membangkitkan Sharingan. Setelah itu, ia mulai mempelajari matanya tersebut. Namun, di sini ia masih merahasiakan dari teman-temannya. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan bahwa Hokage mengadakan rapat 5 Kage untuk membahas sesuatu yang penting, di mana rapat itu membahas tentang kemunculan anggota Otsutsuki yang lain. Informasi itu didapat dari Sasuke yang mencari bukti-bukti tersebut sebelumnya. Kabar buruknya lagi, Otsutsuki itu lebih kuat dibandingkan dengan Kaguya. Nah, di sini para Kage mulai resah karena generasi sekarang mulai melemah. Namun Naruto menyangkal hal tersebut. Malahan ia percaya bahwa generasi saat ini bisa melampaui generasi sebelumnya. Nah, itulah akhir dari pembahasan anime Boruto Part 2 kali ini. Kita mendapatkan beberapa hal menarik, dimulai dari Sarada yang bisa membangkitkan Sharingannya, hingga kemunculan musuh-musuh yang sangat kuat yang bisa mengancam kedamaian dunia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk klik subscribe
dan nyalakan juga tombol notifikasinya supaya nanti pas upload video baru kalian bisa mendapatkan notifikasi tersebut. Sampai jumpa di next video. Dadah.